Selamat pagi kepada Bapak Fasilitator, Ibu Pengajar Praktik, dan teman CGP hebat lainnya. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan ke-7. Kali ini kami akan mendemonstrasikan mengenai modul 2.3, yaitu tentang proses coaching. Nah, di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Di sini saya sebagai pengamat, nama saya Nimade Ayu Rosinesita, dan saya Lumbulan Indira Ayu sebagai coaching. Saya dengan Suarjono sebagai coach. Nah, demikian perkenalan dari kami. Nah, saya ingin bertanya dulu kepada coach saya, ya. Bagaimana kabarnya, Bapak? Baik, Bu. Nah, kepada coach saya, bagaimana kabarnya, Ibu? Saudara baik. Baik. Nah, hari ini kita akan melakukan proses coaching ya. Nah, di sini saya mau bertanya nih, khusus untuk kepada Pak Nengah. Ya, bagaimana persiapan yang sudah Pak Nengah lakukan untuk melakukan kegiatan coaching ini? Persiapannya sangat matang, Bu. Matang seperti apa itu, Pak? Sudah saya persiapan dari kemarin sebenarnya ini. Pertanyaan semuanya sudah dipelajari. Bahkan kita sudah latihan dulu di ruang kolaborasi. Sekarang tinggal implementasinya saja. Oke, bagus. Oke, baik ya. Tadi pemaparan dari coach kami. Di sini saya mengingatkan kembali agar Bapak tidak melupakan 3 kompetensi, yaitu mengenai present, yaitu kehadiran penuh, dan bagaimana Bapak nanti mendengarkan secara aktif melalui rasa, kan gitu. Dan Bapak jangan lupa juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menuntun kunci kita untuk menemukan solusi dari permasalahan. Oke, bagaimana Bapak Ibu, sudah siap? Siap. Siap, oke. Kami berikan waktu kepada Bapak dan Ibu untuk melakukan proses coaching. Selamat sampai. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Nengah. Wajahnya cerah sekali. Ada apa yang nyari saya, Bu? Iya, Pak Nengah, sebenarnya saya ada sedikit yang mengganjal dari saya, Pak Nengah. Jangan sedikit, banyak-banyak lah, nggak apa-apa juga mengganjal. Oke. Ada yang mengganjal, Bu, ya? Silakan lah, Ibu, ceritakan ke saya apa yang mengganjal di pikiran. Baik, Pak Nengah. Selama ini saya mengajar di kelas dengan mata pelajaran saya, mata pelajaran bahasa Bali itu merupakan mata pelajaran yang mungkin amat sangat ditakuti ya oleh anak-anak, melebihi dari mereka takut terhadap matematika bahasa Inggris. Kenapa? Kalau matematika itu mereka mungkin tahu bahasa pengantarnya, mereka mengerti bahasa pengantarnya, tetapi di mata pelajaran saya mereka kurang mengerti, kurang paham bahasa pengantarnya. Kemudian pada saat saya melaksanakan pembelajaran juga siswa itu kurang apa ya Pak ya, kurang berkonsentrasi, kurang antusias. Jadi di pemikiran saya yaitu mungkin saya terlalu monoton dalam mengajar mereka dengan cara yang itu saja sehingga mereka bosan. Terlebih lagi seperti yang saya katakan tadi, bahwa mata pelajaran saya itu merupakan momok bagi mereka di jenjang ini, seperti itu, Pak. Oke, berarti mata pelajaran bahasa Bali ini sangat ditakutin oleh siswa, kan gitu, Bu, ya? Iya, benar, Pak. Nah, oke, sebelum lanjut, Bu, dari percakapan kita ini tujuan apa yang ingin Bu capai? Tentunya saya ingin mendapatkan solusi, mendapatkan ide-ide baru tentang model pembelajaran, tentang metode pembelajaran yang mungkin nantinya tepat saya terapkan kepada anak-anak di kelas saya, sehingga yang tadi bisa memecahkan permasalahan saya di kelas. Oke, yang ingin Bu capai di sini adalah ingin mendapatkan solusi, gitu ya. Ingin mendapatkan solusi dari problem yang Ibu alami. Maksudnya problemnya tadi adalah anak-anak itu sulit belajar bahasa Bali atau bahasa Bali menakutkan. Oke, benar. Oke. Kira-kira apa yang menyebabkan itu? Kalau dari pengamatan saya juga merefleksi diri saya ya Pak ya. Siswa
siswa itu mungkin karena tidak mengerti apa yang saya ucapkan. Bahasa pengantar saya mereka kurang paham. Karena saya sendiri merasa selama ini menggunakan bahasa pengantar, bahasa Bali yang saya biasa gunakan di level orang dewasa. Jadi bahasanya kurang familiar di mereka. Dan saya juga merefleksi diri saya ketika proses pembelajaran itu ya tentang metode pembelajaran yang saya laksanakan itu saja Pak. Jadi mereka kurang berminat atau kurang tertarik, kurang tertantang, mereka tidak aktif selama pembelajaran seperti itu Pak. Oke, tadi Bu Bulan menyebutkan bahwasanya ini pelajaran bahasa Bali kurang menantang ya, kurang menantang. Oke, intinya ini kurang menantang. Kira-kira menurut pandangan Bu Bulan, apa yang bisa membuat bahasa Bali ini menantang bagi anak-anak? Mungkin kalau dari refleksi saya tadi itu yang bisa saya lakukan adalah yang mengubah model pembelajaran saya, mengubah metode pembelajaran saya, juga memberi mereka ide atau menuntun mereka kepada ide media pembelajaran yang menantang, yang membuat mereka, memacu mereka untuk aktif dalam pembelajaran seperti itu. Oke. Jadi Ibu Bulan itu akan mengubah media biar anak-anak bisa tertantang seperti itu. Iya benar. Kalau boleh saya tahu Bu Bulan, kalau Bu Bulan ada skala nih 1 sampai dengan 10 untuk pembelajaran anak-anak sekarang yang Bu Bulan nilai itu ada di posisi berapa? Untuk keadaan kelas untuk sekarang ini Pak ya, saya nilai ya kurang dari 50% Pak, sekitar 4 ya. Dari skala 1 sampai 10 mungkin hanya baru 4 Pak. Karena bukan tidak ada siswa yang antusias, ada, cuman beberapa. Jadi misalnya di kelas itu ada 32 siswa, di rata-ratakan mungkin hanya 5, 6 itu yang aktif, dan itu saja orangnya yang menjawab pertanyaan, mengajukan pertanyaan, sementara yang lain itu masih sangat pasif Pak. Luar biasa. Berarti Ibu Bulan mengatakan bahwa anak-anak ini masih ada di skala 4 ya? Iya benar. Dari 10, berarti masih ada 6 skala yang belum ya. Berarti orientasinya Bu Bulan pasti ingin ke depannya murid-murid ini mencapai paling tidak di nilai maksimal lah, kan gitu Bu Bulan, di nilai maksimal. Kira-kira apa yang bisa Bu Bulan lakukan untuk mencapai dari 4 ke 7 lah Bu, sesuai dengan ini? Ya benar, impian saya sebenarnya mereka ke 10, cuman kalau langsung ke 10 itu tidak mungkin, ya, kita harus bertahap dulu, mulai dari skala 5, 6, dan seterusnya. Jadi yang pertama saya lakukan mungkin itu Pak, saya mengubah model pembelajaran saya terlebih dahulu. Dulu mungkin masih sangat konvensional ya Pak ya, saya sendiri yang aktif, kemudian saya ingin anak-anak itu bisa menemukan sendiri apa permasalahan yang mereka pecahkan dengan discovery learning seperti itu. Kemudian saya ingin juga mengubah metode pembelajarannya. Kalau metode pembelajarannya dulu saya yang menjelaskan itu, jadi metode ceramah, mereka hanya mendengarkan, entah mereka mengerti atau tidak. Itu bisa dilihat sebenarnya dari hasil ulangan mereka. Tapi hasil ulangan juga tidak menjamin 100%. Jadi saya ingin mengubah metode pembelajarannya dari metode ceramah menjadi metode tutor sebaya. Jadi siswa terarah dan aktif, mereka dia bisa menjelaskan suatu hal kepada teman-temannya mereka dengan bahasa mereka sendiri. Karena seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa ketika saya menjelaskan, saya menggunakan bahasa versi saya sendiri, yang saya mengerti sendiri, jadi mereka tidak tahu apa yang saya ucapkan. Jadi saya ingin mereka, anak-anak yang 6 ini bisa mengembaskan ke teman-teman yang lain dengan metode tutor sebaya tersebut. Kemudian untuk media pembelajarannya, ya kalau dulu saya dengan metode ceramah, otomatis medianya sangat minim ya Pak ya. Jadi saya ingin memunculkan siswa yang aktif, yang antusias, yang kolaboratif, dengan memberikan mereka gambaran atau memberikan mereka sedikit pemantik bagaimana jika menerapkan media mind mapping. Di media mind mapping itu mereka kan bisa discovery di sana masuk, kemudian mereka bisa mereka-reka apa kira-kira gambar, mereka kan bisa memiliki gambar apa gambar yang cocok untuk materi ini, kemudian
kemudian setelah selesai media yang mereka buat secara kolaboratif itu mereka bisa presentasikan. Saat presentasi itulah mereka terjadi interaksi antara teman yang audien dengan teman yang penyaji, sehingga terjadi seperti itu tadi yang saya bilang tutor saya. Luar biasa bukan. Banyak hal yang mau diperbaiki ya. Salah satunya metode, kemudian strategi mengajar, kemudian lagi berbasiskan mapping sebetulnya ya. Ini sangat luar biasa ya. Kalau kami memandang di dunia pendidikan merupakan suatu hal yang bagus ini. Perubahan apalagi mau merefleksi diri sendiri. Nah, kalau boleh saya tahu bukan rencana dari semua itu yang mana yang akan bulan prioritaskan? Ada nggak skala prioritas? Oh tentu ada Pak. Saya ingin prioritaskan model. Karena model itu skopnya paling luas di antara pendekatan di antara metode dengan media. Model pembelajaran dulu saya ubah dari konvensional, jadi mereka bisa menemukan sendiri apa solusi, jawaban dari materi-materi yang bisa diberikan gitu. Baru kemudian prioritas kedua itu adalah metode pembelajarannya, prioritas ketiga adalah media pembelajarannya. Luar biasa ya. Berarti metode yang bulan-bulan ya? Model yang bulan-bulan. Iya, model benar ya. Ada nggak yang dilibatkan dalam hal itu? Oh tentu Pak. Yang saya libatkan itu adalah yang pertama mungkin wali kelas sendiri. Karena di sekolah saya, ini terutama wali kelas itu menemani anak-anak dari kelas 7. Kebetulan saya ngajar di kelas 9. Dari kelas 7 dia menemani, saat kelas 8 dan kelas 9 otomatis wali kelas itu sudah tahu karakternya anak-anak. Jadi wali kelas itu bisa membantu saya mengidentifikasi apa minatnya anak-anak, minat belajarnya anak-anak itu seperti apa. Dia bisa mengidentifikasi seperti itu. Kemudian saya bisa melibatkan juga guru BK. Kenapa guru BK? Karena di sini guru BK itu sama juga menemani anak-anak dari kelas 7. Otomatis dia sudah tahu karakternya anak-anak. Ya, jadi guru BK itu bisa membantu saya dalam memotivasi anak-anak. Guru BK bisa menampung curhatannya anak-anak gitu. Jadi selain siswa yang sebagai tutor sebaya itu juga saya juga libatkan. Jadi siswa, wali kelas dan guru BK itu ya ketiga stakeholder yang bisa saya libatkan. Berarti yang melibatkan wali kelas ya. Keren sekali wali kelas yang benar ya, dari kelas 7 menemani sampai kelas 9. Benar. Mudah-mudahan anak-anaknya nggak bosan ya. Ya itu dari kelemahannya. Mungkin anak-anak lebih bosan, tapi keuntungannya itu wali kelas bisa tahu seluk-beluk anak-anak. Oke. Kemudian guru BK juga berbulan ya. Ya benar. Oke. Kapan nih berbulan akan menerapkan ini? Saya ingin tahu kapan sih? Baik, kalau rencana saya Pak ya, saya tidak mau tergesa-gesa terlebih dahulu karena ini terkait dengan perencanaan pembelajaran. Kalau saya mengubah, minggu depan saya ubah, bisa. Tapi saya harus berpikir dulu perencanaan pembelajaran saya yang semester ini seperti bagaimana. Saya harus ubah dulu itu, baru saya bisa melaksanakan atau mengimplementasikannya di kelas. Oleh karena itu saya berkomitmen atau saya berpikir saya akan menerapkan rencana-rencana saya ini di tahun ajaran baru. Kenapa? Karena di tahun ajaran baru otomatis saya merancang pembelajaran yang baru lagi. Di sana saya bisa mengubah model, metode sekaligus medianya. Sehingga kalau sekarang saya ubah, anak-anak nanti terkejut, kok gini sekarang belajarnya. Nah seperti itu. Walaupun nanti ya mungkin aja bisa mengubah, tapi kalau pelaksanaan tanpa perencanaan itu kan nanti arahnya tidak jelas. Gitu, Pak. Luar biasa. Berarti bulan akan berubah di tahun ajaran baru. Saya juga ingin tahu sedikit nih Bu. Kira-kira bersedia nggak Bu bulan nanti memperbaiki pakai mapping dulu untuk trial and errornya di satu kelas apa gitu? Kira-kira ada nggak keinginan gitu? Sebenarnya saya ingin mencoba, sudah mencoba di kelas favorit saya. Saya ada kelas favorit meskipun di kelas saya di sekolah saya memang tidak disediakan kelas ini merupakan siswa kumpulan siswa yang pintar, tidak. Tapi di dalam hati saya sendiri saya punya kelas favorit. Tentu saja guru-guru yang lain mungkin juga seperti itu, cuma tidak disampaikan kepada anak-anak. Saya juga tidak menyampaikannya kepada mereka. Saya kalau menyampaikan merek tentang suatu hal yang bagus kan sah-sah saja ya Pak ya.
Saya kelas favorit saya di kelas 98 Pak. Kenapa kelas favorit? Karena di sana mayoritas anak-anaknya lebih apa namanya ya, lebih antusias belajar, kemudian nyambung apa yang saya sampaikan dengan apa yang mereka respon itu nyambung seperti itu. Jadi saya sudah mencobanya di sana. Hasilnya adalah ya karena itu percobaan pertama ya tentu belum sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tetapi 75% sudah sesuai. Jadi memang anak-anak di sana beberapa memang lumayan berpotensi di bahasa Bali. Jadi saya pakai sampel kelas itu yang nanti bisa saya jadikan refleksi Pak untuk bagaimana saya membenahi nanti ke depannya kelas-kelas yang lain. Wow, keren banget ini. Berarti Bu Bulan sebelum saya datang udah lebih dulu menerapkan ya Bu Bulan ya. Oke, luar biasa sekali Bu Bulan. Saya pingin nih mendengar curhat-curhatan Bu Bulan nanti mungkin minggu depan kita berjumpa lagi Bu Bulan ya. Ya saya selalu ingin dengar apa sih kemajuan yang sudah Bu Bulan buat. Oke, terakhir Bu Bulan karena waktu membatasi kita, setelah saya ingin bertanya, apa perasaan Bu Bulan setelah kita melakukan apa namanya cerita seperti ini? Oke, mungkin Bapak secara eksplisit sudah dilihat ya dari raut wajah saya. Tadi saya baru pertama duduk di sini mungkin agak semrawut ya Pak ya. Sekarang sudah mulai ya bisa dikatakan lebih sumringah. Karena apa? Saya sudah bisa mencurahkan apa yang ada dalam hati saya terhadap Bapak seperti itu. Terima kasih sudah membantu saya mengeluarkan unek-unek saya selama ini. Ternyata permasalahan yang saya alami itu solusinya tidak jauh dari diri saya sendiri. Ada dalam diri saya seperti itu. Dengan adanya Bapak di sini sangat membantu tentunya. Kalau tidak ada Bapak tadi memberikan pertanyaan pemantik, mungkin saya tidak tahu apa ya yang akan saya lakukan dalam hal ini. Padahal tidak jauh dari dalam diri saya sendiri itu ada jawabannya seperti itu Pak. Oke, betul Bu Bulan. Ternyata dari masalah Bu Bulan itu yang menyelesaikan Bu Bulan sendiri, bukan saya. Oke, Bu Bulan, waktu sudah gini, sudah selesai. Semoga Bu Bulan sukses ya. Terima kasih Pak Nengah. Terima kasih. Silakan Bu. Baik, setelah tadi menyaksikan dari proses coaching yang dilakukan oleh coach dan coachee, sebelum saya berkomentar mengenai kegiatan tadi, saya ingin memberikan aplaus dulu untuk coach dan coachee. Oke, jadi saya lihat tadi dari proses coaching tersebut sudah berjalan dengan sangat baik. Saya juga melihat bagaimana coach bisa dan coach itu melakukan coaching dengan baik dengan alur tirta. Selain itu juga rasa di sini bagaimana seorang coach itu dia dapat memperhatikan coachee-nya, merespon, melontarkan pertanyaan dan juga dapat menyimpulkan pernyataan dari coachee seperti itu ya. Jadi saya lihat sudah sangat berjalan sangat baik. Nah sebelum itu saya ingin bertanya dulu tadi coach sudah bertanya pada coachee tentang perasaannya. Saya sebagai pengamat ingin bertanya bagaimana perasaan coach setelah melakukan proses coaching ini? Gimana Pak? Perasaan saya senang Bu. Senang karena saya bisa membantu rekan untuk menyelesaikan masalah. Karena kalau orang bisa membantu menyelesaikan masalah pasti akan senang ya. Karena saya tidak ingin rekan kerja saya terbeban. Kalau mereka terbeban nanti meletak emosinya, saya juga susah gitu ya. Kalau sudah bisa menyelesaikan masalah, sebenarnya masalah itu bisa diselesaikan oleh beliau sendiri. Namun karena momennya orang bermasalah itu biasanya mumet, butuh teman curhat. Oleh karena itu saya sebenarnya sebagai teman curhatnya yang hanya membantu menyelesaikan masalah itu sebenarnya. Oke, dan itu benar sekali ya. Saya sebagai pengamat tadi juga sudah menyaksikan bagaimana di awal itu Bu Bulan tadi mengemukakan permasalahan tuh wajahnya masih bingung, terus masih berpikir oh bagaimana. Tapi setelah melakukan proses coaching, coach membantu coachee untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Terlihat Bu Bulan dengan sangat interaktif menjelaskannya ya, seperti itu. Nah mungkin Bapak sebagai coach bisa menjelaskan, mungkin saya ingin tahu lagi bagaimana alur ceritanya, walaupun saya sudah menyampaikan bahwa tadi sudah sangat baik alur ceritanya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan step awal dari alur cerita tersebut. Terima kasih Bu. Saya akan menjelaskan. Yang pertama, kami ingin tahu dulu tujuan dari coaching. Karena bagaimanapun kita harus tahu tujuannya dulu, apa yang ingin dicapai terakhir. Baru kita nanti bisa ke arah. Setelah kita tahu tujuan,
maka kita laksanakan identifikasi terhadap problem yang dialami. Identifikasi, dari identifikasi itu kemungkinan ada banyak nanti problem-problem yang akan muncul. Nah dari sana baru nanti kita akan membuatkan rencana aksinya. Bukan kita yang membuatkan, tapi beliau sendiri yang akan mengeluarkan rencana aksi nanti. Tapi kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Setelah ada rencana aksi itu, baru nanti kita minta pertanggungjawabannya. Kapan itu dilaksanakan? Kenapa tujuannya ini? Biar paling tidak segera diimplementasikan gitu. Biar nggak mumet lagi. Segera diimplementasikan, karena orang kan biasa menunggu-nunggu tuh. Menunggu beban ditunggu, datang lagi beban. Kalau sudah selesaikan, datang beban kan nggak masalah. Anda bisa memikirkan satu hal. Itu sebenarnya kuncinya. Kita butuh tanggung jawabnya. Kenapa saya minta bertemu lagi minggu depan gitu? Biar saya ingin tahu apa yang sudah diimplementasikan, apa yang dibuat, sehingga berarti masalah itu sudah terselesaikan atau belum. Oke, luar biasa ya. Jadi dapat saya simpulkan, menurut saya sebagai pengamat, jadi dari proses kucing ini saya melihat kalau dari skala 1 sampai 4 ini sudah kucing dengan nilai maksimal, yaitu nilai skala 4, di mana alur tirtanya sudah berjalan dengan baik, rasanya juga. Jadi di sini saya harapkan proses kucing yang sudah sangat luar biasa ini tidak hanya mungkin dilakukan oleh coach Pak Nana kepada Bu Bulan saja, mungkin bisa dilakukan kepada kepala sekolah, teman sejawat, ataupun ke tenaga pendidikan yang lainnya, dan juga siswa, bahkan mungkin juga dengan orang tua siswa. Jadi seperti itu kepada Pak Nana dan Pak Bulan. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Sampai bertemu di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Siap. Bergerak, ayo bergerak, langkah. Baik, saya mulai ya. Om Swastiastu. Di sini saya mendapatkan peranan sebagai pengamat yang nanti akan mengamati jalannya proses kucing yang akan dilakukan oleh CGP Angkatan 7. Saya sendiri, nama saya Nengah Suwarjana sebagai seorang pengamat. Saya Iketut Bayu Agus Chandra sebagai coaching. Dan saya sendiri Mimade Ayu Janasita sebagai coach. Oke, Bapak Ibu, guru hebat seluruh Indonesia. Sebelum saya mulai, saya akan memastikan dulu kesiapan daripada coach sendiri. Bagaimana kesiapannya Ibu? Kesiapan saya untuk proses coaching hari ini yang pastinya saya sudah mempersiapkan sebelumnya, yaitu dengan mempelajari yang pastinya bagaimana proses coaching yang baik dengan alur tirta dan juga konsep dari rasa. Dan itu juga saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang sekiranya nanti bisa membantu saya. Oke, terima kasih Bu. Biar kita tidak bertele-tele lagi, kita akan lanjutkan saja langsung untuk proses daripada coach ini. Silakan. Oke, terima kasih Pak Nana atas waktunya. Saya akan mulai. Selamat siang Pak Bayu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Bayu? Kabarnya hari ini baik. Baik. Oke. Nah Pak Bayu, karena kita hari ini mau berbincang-bincang, saya ingin bertanya kira-kira Pak Bayu ada sesuatu yang ingin Pak Bayu bagi atau Pak Bayu ingin share mungkin tentang apa gitu dari percakapan kita siang hari ini? Oke, sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan. Ini terkait dengan reaksi murid-murid saya di kelas yang tidak terlalu aktif dalam mengikuti pembelajaran saya. Jadi saya merasa kayak belajar atau mengajar di kelas, tapi tidak ada respon yang baik yang ditunjukkan oleh murid-murid saya. Jadi permasalahannya di situ. Oke, jadi permasalahannya Pak Bayu tentang pembelajaran Pak Bayu di kelas seperti itu ya. Pak Bayu merasa seperti mengajar sendiri gitu ya, kurang interaksi gitu ya. Oke, karena percakapan kita ini tidak lama, saya ingin bertanya sama Pak Bayu, kira-kira apa sih yang Pak Bayu ingin harapkan di akhir dari kita berbincang-bincang ini? Kira-kira apa yang Pak Bayu harapkan? Oke, jadi yang ingin saya harapkan dari percakapan ini adalah tentunya ingin menemukan atau mendapatkan sebuah solusi terhadap permasalahan saya mengenai mungkin cara belajar atau ada hal-hal yang perlu ditingkatkan kembali agar antusiasme murid bisa meningkat dalam proses pembelajaran. Oke, jadi Pak Bayu menginginkan semoga percakapan kita siang hari ini bisa mendapat solusi yang baik ya. Oke, kita lanjut Pak Bayu. Nah,
Tadi Pak Bayu berbincang tentang pembelajaran, gitu ya, pembelajaran Pak Bayu seperti merasa di kelas itu sendiri, gitu ya, bagaimana minimnya interaksi dari siswa seperti itu. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira faktor apa sih yang sampai membuat anak-anak Pak Bayu itu berperilaku seperti itu dalam pembelajaran? Kok dia kurang interaksi itu bagaimana? Padahal begini, jadi ceritanya pada saat saya melaksanakan pembelajaran di kelas, saya kan sudah melaksanakan tugas sebagai guru, bagaimana saya menyampaikan materi, bagaimana cara saya mengevaluasi dari sistem pembelajaran tersebut. Namun pada saat saya melakukan hal tersebut secara berulang-ulang, saya melihat adanya kekurangan dari diri saya terhadap respon siswa tentang cara saya mengajar. Nah, dari hal tersebut mungkin yang dapat saya bisa ambil kenapa mereka menjadi sangat kurang aktif di dalam pembelajaran saya, dikarenakan metode pengajaran saya yang mungkin kurang aktif sehingga mereka tidak menemukan gaya belajar mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Oke, baik. Jadi Pak Bayu di sini merefleksi diri ya. Jadi beranggapan bahwa sepertinya ada yang salah atau yang masih kurang tepat gitu ya, yang dilakukan pada saat pembelajaran sehingga murid berperilaku demikian, dan Pak Bayu juga meresponnya seperti itu gitu ya. Nah, sebelumnya apakah pernah Pak Bayu mungkin bertanya kepada 1-2 orang siswa atau mungkin membuat kuesioner atau mungkin bagaimana di kelas, kenapa mereka seperti itu di kelas, misalkan pernah nggak bertanya kepada siswanya sendiri, bukan ke Pak Bayu itu? Iya. Jadi kalau bertanya secara langsung mungkin tidak ya, tapi saya pernah mencoba untuk melakukan pembelajaran dengan metode yang lain, dan itu mendapatkan respon yang sangat baik dari murid-murid saya. Jadi namun memang belum saya terapkan di setiap materi pembelajaran saya. Namun salah satu metode tersebut sudah memberikan dampak yang baik dan respon yang baik dari murid-murid saya itu, Mas. Oke, jadi Pak Bayu sudah pernah mencoba untuk menggunakan model atau metode lain ya. Kalau boleh saya tahu, kira-kira itu metode apa Pak Bayu? Jadi metodenya adalah mungkin pada pembelajaran saya sehari-hari saya menerapkan penjelasan tentang materi, kemudian menggambarkan sedikit melalui sebuah tulisan di papan tulis tanpa memberikan sebuah ilustrasi dalam bentuk gambar. Jadi metode yang saya gunakan, saya lebih menggunakan media video di sana, kemudian menampilkan sebuah gambar-gambar dan ada sedikit audio yang membuat mereka setidaknya bisa lebih fokus terhadap pembelajaran. Oke, baik. Jadi mungkin proses pembelajaran Pak Bayu sebelumnya mungkin banyak Pak Bayu yang berbicara, terus mungkin tanpa adanya mungkin bantuan media lain gitu ya, sebagai hiburan gitu ya. Jadi Pak Bayu berusaha untuk bagaimana mengemas kelas tersebut supaya lebih berwarna, lebih aktif gitu ya, dengan video tadi ya atau audio. Nah, menurut Pak Bayu sendiri, Pak Bayu punya nggak gambaran kira-kira kelas yang ideal yang Pak Bayu ingin capai itu seperti apa? Selain tadi Pak Bayu menerapkan di satu kelas ya dengan model atau metode yang baru, kira-kira kelas yang ideal yang Pak Bayu inginkan itu seperti apa? Ya, jadi mungkin bukan hanya keinginan saya saja sebagai seorang guru, jadi mungkin ini merupakan suatu keinginan juga bagi guru yang lain. Jadi di mana pada saat proses pembelajaran siswa turut serta aktif mengikuti pembelajaran, mampu memahami apa yang ingin kita jelaskan, dan mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh masing-masing guru terhadap materi pembelajaran. Jadi keinginan saya adalah mereka bisa aktif, mereka bisa nyaman, mereka bisa aman, dan mampu memahami pembelajaran dengan baik sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Sangat luar biasa sekali ya, berarti kelas yang ideal itu bagaimana seorang guru mampu mengakomodir setiap kebutuhan yang ada dari peserta didiknya ya. Jadi peserta didik bisa merasa aman, nyaman berada di kelas, dan mungkin Pak Bayu menjadikan guru yang dinantikan oleh siswa ya, kehadirannya di kelas ya. Oke, kalau kita berangan-angan Pak Bayu ya, dengan kondisi yang sudah terjadi sekarang pada siswa yang Pak Bayu ajar, dengan kondisi yang tadi mungkin kurang memperhatikan, terus mungkin juga mereka tidak fokus di kelas, kira-kira mereka tuh kalau kita berani misalkan dari skala 1 sampai 10
siswa saya, terutama di kelas saya, dengan sikap dan antusiasme mereka pada saat saya melaksanakan proses pembelajaran di kelas, jadi poin yang saya berikan kepada mereka itu berada di poin 5. Jadi mengapa saya memberikan poin 5 tersebut? Karena tidak sebagian besar mereka tidak fokus terhadap pembelajaran, tapi tidak sebagian kecil juga mereka tidak fokus terhadap pembelajaran. Jadi masih berimbang di dalam suatu kelas tersebut, masih berimbang, terdapat siswa yang fokus juga terhadap pembelajaran dan terdapat juga siswa yang tidak fokus juga. Jadi ada kecenderungan yang tidak fokus tersebut ingin mengajak teman-teman lainnya untuk bersama-sama dalam membuat suasana lingkungan pembelajaran yang diinginkan. Jadi mereka lebih cenderung mengganggu temannya atau mengajak temannya ngobrol, sehingga fokus dari 5 yang tadi akan ikut berbaur ke teman-teman yang tidak fokus dalam pembelajaran. Ya, jadi tadi dengan yang Pak Bayu paparkan itu di 5, namun kadang-kadang di 5 tersebut misalkan yang pengaruh yang siswa yang kurang perhatikan itu bisa ada kecenderungan mempengaruhi yang sudah fokus untuk mengajarnya tidak fokus, kan gitu, seperti itu ya Pak Bayu ya. Nah, pastinya sebagai seorang pendidik itu kita tidak mungkin berdiam diri gitu ya dengan kondisi seperti itu, terus ya sudahlah kita lakukan aja seperti yang biasanya saja, kan tidak mungkin. Pasti kita juga punya upaya untuk berkeinginan supaya yang tadi kita anggap itu skala 5 itu pastinya akan meningkat, mungkin akan menurun. Nah, jika kita berani-ani kembali di Bapak Ibu, pasti kita melakukan upaya, kan gitu ya, upaya usaha gitu, tidak hanya dari diri sendiri, pasti juga dari berbagai pihak. Nah, kira-kira dari Pak Bayu sendiri, Pak Bayu ingin mengupayakan yang angka 5 tadi itu mau menuju ke angka berapa dengan usaha yang Pak Bayu akan lakukan? Oke, dari apa yang sudah saya terapkan dan saya sudah pernah mencoba metode pembelajaran baru dan mendapatkan hasil yang lumayan. Jadi untuk angka yang ingin saya raih pada saat ini adalah saya menginginkan menurut saya berada pada poin 8. Jadi memang poin tertingginya ada di 9 dan 10. Namun tentunya saya ingin melihat progres mereka sedikit demi sedikit sehingga nantinya mereka akan siap untuk mendapatkan poin yang 9 dan 10 tersebut. Oke, berarti sudah sangat bagus ya, punya angan-angan untuk berubah dari angka 5 tersebut mencapai angka maksimal 9 per 10, namun berproses dulu dalam jangka waktu dekat menuju di angka 7, kan seperti itu Pak Bayu ya. Nah, sekarang Pak Bayu bisa paparkan kira-kira demi mencapai angka 7 dulu deh, jangka pendeknya angka 7. Kira-kira bagaimana strategi Pak Bayu dalam mengubah proses pembelajaran itu supaya anak yang awalnya di skala 5 akan meningkat ke angka 7 gitu. Baik, jadi untuk langkah-langkahnya mungkin di awal saya akan melakukan refleksi terlebih dahulu terhadap diri saya tentang bagaimana cara saya mengajar, dengan memberikan sebuah kuesioner kepada murid-murid. Mungkin ketika saya menanyakan secara langsung kepada murid-murid mungkin tidak akan berkata jujur terhadap melakukan metode wawancara tersebut. Jadi saya mungkin akan melakukan refleksi dengan meminta responden siswa, di sini adalah siswa sebagai responden saya. Kemudian dari hasil refleksi tersebut saya akan berusaha merubah sesuai dengan apa yang mereka berikan. Kemudian untuk yang kedua, dari hasil refleksi tersebut saya akan mendiagnosis awal terhadap kebutuhan belajar siswa. Jadi minat siswa yang seperti apa yang mereka inginkan, kemudian gaya belajar yang seperti apa yang mereka inginkan, dan profil belajar yang seperti apa yang sebenarnya bisa membantu mereka untuk bisa fokus di dalam belajar. Mungkin itu yang dulu dapat saya terapkan untuk bisa akhirnya mendapatkan solusi dari masalah. Oke, jadi yang Pak Bayu akan terapkan adalah menganalisis awal gitu ya dari siswa gitu ya. Nah, kira-kira dari rencana yang
bagus gitu ya, pasti harus punya awal kapan akan dilakukannya gitu Pak Bayu ya, karena kalau berencana terus kita tidak tahu kapan mau mulai juga tidak akan ini ada kapan kira-kira Pak Bayu? Oke, jadi kalau ditanya kapan, mungkin saya akan menerapkan secara perlahan terlebih dahulu, tapi untuk pastinya mungkin saya akan menerapkannya di tahun ajaran baru. Karena kalau misalnya saya ingin melakukan diagnosis awal di pertengahan semester seperti ini, mungkin dirasa belum efektif. Tetapi saya mencoba untuk memulai terlebih dahulu melakukan sebuah refleksi. Jadi direfleksikan terlebih dahulu terhadap kemampuan saya dalam mengajar. Kemudian saya berusaha mencari minat belajar mereka atau gaya belajar yang mereka inginkan, biar saya bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan belajar mereka masing-masing. Kemudian dari hal tersebutlah, kemudian barulah nantinya di tahun ajaran baru saya akan aplikasikan hal-hal tersebut secara aktif. Jadi dalam waktu dekat ini mungkin minggu depan saya akan mulai. Jadi setelah hari raya saya akan mulai kembali untuk menerapkan refleksi diri, kemudian mengetahui kebutuhan dasar belajar siswa. Luar biasa. Jadi Pak Bayu sudah tahu kapan mau mulai, itu setelah hari raya ya Pak Bayu ya. Jadi nanti kegiatan yang atau rencana yang lebih optimal itu akan dilakukan di tahun ajaran baru seperti itu ya. Oke Pak Bayu, sayang sekali waktu kita terbatas ini, kita karena waktu ya. Nah, saya mau bertanya di titik ini sampai kita di pembicaraan akhir ini, kira-kira hal apa yang sudah Pak Bayu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Oke, jadi sebelum melalui percakapan ini, tentunya saya memiliki banyak sekali permasalahan yang sebelumnya saya belum pernah ceritakan. Jadi saya simpan sendiri, tetapi hal ini merasa tidak nyaman bagi diri saya, sampai akhirnya saya mulai untuk bercerita melalui percakapan kita kali ini, sehingga akhirnya apa yang saya khawatirkan atau yang menjadikan sebuah permasalahan dalam pembelajaran saya bisa menemukan titik terang dari permasalahan tersebut melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Oke, terima kasih ya Pak Bayu ya. Semoga melalui proses coaching kita ini menjadi bermakna dan bermanfaat. Semoga solusi dari permasalahan Pak Bayu bisa segera terpecahkan, dengan tadi seperti Pak Bayu sudah mempunyai target bahwa akan memulainya di minggu depan, bukan seperti itu Pak Bayu? Yes. Oke, seperti itu. Nanti Pak Bayu akan mengoptimalkan lagi pada saat di tahun ajaran baru. Oke, terima kasih Pak Bayu untuk kesempatan yang baik pada hari ini. Nanti akan saya tunggu cerita Pak Bayu selanjutnya setelah Pak Bayu melakukan tindakan awal yang minggu depan ya. Kita akan bercerita lagi kira-kira bagaimana hasilnya, seperti itu kurang lebihnya. Oke, terima kasih Pak Bayu. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Oke, sudah ya. Luar biasa sekali. Tadi pengamatan saya terhadap coach dan coachnya ini merupakan hal yang luar biasa ya, yang dilakukan oleh seorang coach. Sudah mampu menggali, bahkan coachnya sangat ramah sekali ya, suaranya pun sampai ramah banget gitu. Oke, luar biasa. Saya berikan apresiasi dulu yang sangat luar biasa terhadap percakapan coach dan coach tadi. Oke, saya bisa jelaskan bahwasanya yang saya lihat tadi, bahwasanya alur cerita itu sudah berjalan dengan luar biasa. Seorang coach sudah memperhatikan betul apa yang dijelaskan oleh Kusi, mendengarkan dengan baik, bahkan dengan perasaan yang luar biasa lagi, ya. Rasanya sangat luar biasa ya, dengan nama-nama dan lain sebagainya. Sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya nih kepada coach nih. Tadi kan coachnya sudah menyampaikan itu perasaan yang luar biasa, gimana tidak luar biasa orang coachnya cantik Pak ya, luar biasa. Sekarang saya ingin bertanya nih kepada coach, gimana perasaannya coach? Pastinya perasaan saya senang, karena melalui proses coaching ini saya banyak belajar berbicara, berkomunikasi gitu. Jadi paham mengenai bagaimana alur cerita dan rasa seperti itu, dan
pastinya saya senang jika apa yang saya lakukan bisa bermanfaat juga dengan pada orang lain seperti itu. Jadi perasaannya pastinya sangat senang, juga dari bantuan pengamat sudah membantu mengamati sebagai proses refleksi dari kegiatan ini. Seperti itu. Oke, luar biasa, itu telah dijelaskan tadi perasaan dari coachnya. Karena dari saya tidak ada pertanyaan lagi, sudah saya amati bahwasanya alurnya berjalan luar biasa sekali. Tidak perlu lagi saya berikan masukan apapun. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Om Santi. Bergerak, ayo bergerak, langkahkanlah kakimu. Bergerak. Om Swastiastu. Baik, selamat siang. Hari ini saya sebagai pengamat, perkenalkan Iketut Bayu Agus Chandra Kamajaya sebagai pengamat, kemudian rekan saya Dengan Suardana sebagai coach. dan rekan saya. Saya Nurbulan Budi Rahayu sebagai coach. Ya, hari ini kita akan melaksanakan percakapan coaching antara coach dan juga coachingnya. Ya, nah pada tahap awal ini saya sebagai pengamat ingin menyampaikan sedikit terhadap coachnya. Jadi yang perlu diingatkan di dalam teknik coaching ini adalah bisa menyampaikan yang namanya 3 kompetensi tadi. Ya, ada yang namanya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur cerita. Bagaimana Bapak Ibu, apakah percakapan ini bisa dimulai? Siap. Oke, untuk itu waktu dan tempatnya saya persilakan kepada coach dan juga coach. Baik, terima kasih Pak Bayu sebagai pengamat. Baik, Om Swastiastu, Pak Nengah. Om Swastiastu. Apa kabar hari ini? Semi, setengah baik, setengah buruk. Ya, gimana perasaannya Bapak tadi mengatakan kabarnya semi, kalau baik ya saya semogakan ya. Kalau ya buruk itu gimana perasaan Bapak Nengah pada hari ini? Yang pastinya baik ketemu ibu, ya pasti buruk itu ada masalah. Oke, kalau saya boleh tahu Bapak masalahnya apa ya sehingga sekarang Bapak mencari saya? Oke, sebenarnya saya dari kemarin nyari-nyari ibu gak ada. Akhirnya ibu ketemu, saya sekarang di sini. Sebelum saya bercerita, ibu ada waktu nggak? Karena cerita saya nanti panjang, Bu. Sekarang Bapak Nengah mencari saya di waktu yang tepat. Jadi sekarang ini saya memang tidak ada jam ya Pak ya. Jadi jam saya nanti di jam terakhir. Karena biasa mata pelajaran saya pasti dapat jam akhir-akhir saja. Untuk siang sampai sore nanti mungkin saya off karena memang jam kosong Pak. Silakan Bapak bercerita. Mungkin nanti saya bisa membantu Bapak. Oke, siap. Begini Bu, tadi saya masuk kelas di kelas 8. Sebenarnya suasana kelas aman-aman saja, terkendali, tidak ada masalah. Namun setelah saya menjelaskan panjang lebar, karena kebetulan di sana kita menjelaskan materi tentang peraturan perundang-undangan atau hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi saya harus banyak menampilkan contoh-contoh, baik itu contoh-contoh WKWK, contoh peraturan wali kota, peraturan bupati, dan peraturan lain sebagainya, dari tingkat bawah sampai dengan tingkat atas, termasuk saya tampilkan peraturan ketetapan MPR. Ini saya tampilkan ada yang secara nyata, saya bawakan undang-undang, ada yang lewat video, kemudian ada yang lewat gambar, dengan harapan anak-anak itu mampu memahami, pelajaran itu. Sebagian dari mereka anggap saja lah jumlahnya 30 orang, 29 rekan itu memperhatikan. Yang menjadi kendala bagi saya, ada anak satu tidur di kelas. Yang anak tidur ini bukan si anak yang malas, tapi sebenarnya keseharian anak ini anak yang luar biasa. Di pembelajaran saya maka nilai anak ini itu mencapai 95 nilainya. Kenapa? Karena anak ini luar biasa menurut saya. Secara secara pengetahuan knowledge-nya bagus, kemudian dia berbicaranya bagus. Dia nggak akan tanggung-tanggung ketika saya menyampaikan sesuatu, dia tidak mengerti langsung bertanya. Dan hari itu, kebetulan hari itu dia tertidur. Ini yang membuat kendala bagi saya. Kenapa
anak yang seperti itu bisa tertidur, biar tidak kedepannya ini menjadi sebuah momok bagi kelas tersebut. Gitu. Anak yang pintar aja bisa tidur, kenapa saya yang biasa kalah? Biar nggak seperti itu. Jadi biar tidak menjadi contoh ya bagi yang lain, karena yang mana anak ini tadi seperti Bapak ceritakan tingkat intelijensinya sangat tinggi seperti itu. Kemudian Pak, sebelum kita lantur nih ngobrolnya, ya tujuan yang ingin Bapak capai dari percakapan kita ini itu apa Pak? Sebenarnya saya ingin mengetahui Bu, apa penyebab atau bagaimana kondisi anak itu kok bisa seperti ini. Baru pertama kali saya menemukan seperti itu yang ingin saya ketahui, sehingga nanti dari istilahnya seperti penyakit diketahui dulu biar kita bisa obati gitu. Itu yang ingin saya temukan. Berarti Bapak ingin mendiagnosa dulu ya, ya ibarat dokter Bapak ingin mengetahui apa yang dikeluhkan, sehingga nanti Bapak menemukan solusinya seperti itu. Jadi untuk mencapai solusi nanti itu kira-kira kesempatan atau peluang yang Bapak miliki itu apa untuk sekarang ini Pak? Peluangnya yang pertama, satu, saya sebagai guru di sini ya, sebagai guru, jadi sudah diberikan mandat oleh orang tuanya bahwasanya kami harus mendidik, kemudian kami harus membina sehingga output anak-anak dari sekolah saya itu menjadi berbudaya dan beritikat di masyarakat. Artinya dibutuhkan oleh masyarakat, bukan oleh cuma oleh masyarakat, gitu ya. Yang kedua, saya punya relasi dalam hal ini teman dekatnya si anak ini, teman dekatnya dalam artian teman bergaulnya mereka. Nah, itu yang ingin saya nanti kemungkinan baru pikiran saya ingin saya mendapatkan keterangan dari mereka. Itu dua kesempatan itu yang saya miliki. Ya, dari dua kesempatan itu kira-kira ada nggak yang kira-kira Bapak nanti memperoleh hambatan loh ketika Bapak ketika Bapak menggunakan kesempatan tersebut? Ada nggak hambatan kira-kira? Hambatan itu pasti ada. Setiap upaya pasti akan memiliki hambatan. Hambatan kalau saya melakukan ini karena saya menggunakan prioritasnya sebagai guru. Begitu saya tanyakan seandainya kepada anak bersangkutan langsung, maka dia nggak akan mau jujur. Pasti dia nggak akan mau jujur. Kalau mintanya apa? Karena mereka itu kalau jujur itu kemungkinan takut kan seperti itu. Nah, kejujuran itu yang saya kemungkinan tidak dapat, pasti kita menginginkan kejujuran untuk membenahi sebuah sistem yang ada atau kesalahan yang ada. Kita membutuhkan kejujuran karena seperti orang sakit, kalau mereka tidak sakit, tidak jujur terhadap penyakitnya, maka salah obat nanti ada salah resep. Nah, itu hambatan itu yang kemungkinan saya dapatkan. Yang kedua, ketika saya koordinasi sama teman rekannya itu, kemungkinan juga temannya ini sulit untuk menunjukkan kejujuran karena dia takut dan lain sebagainya. Itu mungkin kesempatan itu hambatan itu mungkin yang akan saya alami. Berarti hal yang terbesar yang mungkin Bapak takuti itu adalah siswa itu tidak jujur ya terhadap keterangan yang disampaikan. Ya, jadi untuk ada nggak solusi kira-kira yang ingin Bapak terapkan untuk mengatasi ketidakjujuran siswa tersebut? Sekaligus nanti mungkin solusi itu mengarah ke kasus siswa tidur tadi, Pak. Oke. Sebenarnya saya sudah punya planning sebenarnya mengantisipasi dari hambatan-hambatan itu. Rencana saya akan memanggil orang tua anak ini. Memanggil orang tua anak ini, sebenarnya kita memanggil orang tua anak itu bukan menjas bahwa anak itu salah kita. Kita berkolaborasi. Kemudian karena sekolah ini maju atau tidaknya itu kan tergantung dari pusat pendidikan. Kita harus ada kolaborasi dengan orang tua. Jadi saya ingin tahu nih dari orang tua itu apa sih yang dikerjakan anak ini sehingga anak ini bisa tidur di kelas. Apa yang sudah dilakukan kemarin. Kemudian orang tua ini saya berharap juga akan menceritakan apa adanya. Karena di surat ini saya tidak akan sampaikan apa permasalahan anaknya. Saya ingin orang tuanya hadir ke sekolah. Nanti setelah orang tuanya di sekolah baru saya akan menanyakan sehingga orang tuanya bisa jujur. Kalau kita surati langsung tentang keadaan anak, saya takutnya nanti malah anaknya yang menjadi korban di rumah. Nah, seperti itu dimaki oleh orang tuanya atau dimarahin. Itu juga orang tua mengarang cerita. Nah, itu yang jadinya bahkan orang tuanya nanti tidak jujur lagi kan? Kan kita mengalami kesulitan. Sehingga saya seolah-olah kita tidak ada apa-apa. Saya seolah-olah ingin bertemu dengan orang tuanya, ingin berdiskusi tentang sesuatu. Begitu orang tuanya nanti hadir di sekolah, baru saya nanti akan bercerita tentang menggali istilahnya apa yang dilakukan anak ini semalam sehingga saat pembelajaran saya bisa tidur. Yang kedua,
juga saya akan koordinasi dengan para guru termasuk juga walinya yang mengajar di sana untuk sama-sama saling memahami, saling mengingatkan anak tersebut atau memantau lah istilahnya. Ya, mungkin yang tadi Bapak sampaikan itu sudah mengarah ke rencana aksi Bapak ya, rencana yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini. Nah tadi ada beberapa rencana. Yang pertama ada pemanggilan terhadap orang tua, kemudian sebelumnya juga Bapak menyampaikan pemanggilan terhadap anak, kemudian tadi yang ketiga itu berkolaborasi. Nah, jadi dari ketiga solusi yang Bapak sampaikan tadi itu ada nggak skala prioritasnya Pak, yang mana ingin Bapak terapkan? Pertama, kalau plan A tidak berhasil, kemudian plan B, kemudian plan C. Yang saya prioritaskan itu adalah pemanggilan orang tua. Seperti saya sampaikan tadi, kalau saya panggil si anak, kemungkinan tidak akan jujur, dan lain sebagainya. Jadi orang tua yang kita panggil dengan asumsi saya tidak mengirim surat, sehingga orang tua ini seolah-olah datang ke sekolah itu kita hanya bertanya tentang sesuatu yang belum kita ketahui bersama, menyelesaikan, sehingga orang tua itu akan bisa jujur. Karena bagaimanapun kalau orang tua ke sekolah kita tanyakan langsung saat itu, jadi orang tua tidak bisa mengarang cerita seperti apa yang disampaikan itu. Tidak ada istilah mengarang cerita, sehingga otomatis dia akan pure keluar natural apa adanya. Sehingga saya bisa membenahi, kalaupun memang dari segi saya yang salah dalam hal ini pembelajarannya atau bagaimana, kemungkinan saya bisa perbaiki. Kalau mungkin anak itu ada masalah kendala apapun itu di rumah, siapa tahu mereka ada cecetan sampai malu atau membuat ogoh-ogoh zaman sekarang seperti itu ya. Nanti biar bisa juga kita solusikan. Bagaimana solusinya kalau anak-anak ini seandainya biar membuat ogoh-ogoh juga jalan, istirahat juga jalan dan lain sebagainya. Itu yang ingin saya ketahui sebenarnya. Saya tidak ada istilah melarang mereka bergaul di masyarakat, apalagi istilahnya di Bali ada seperti ulo ya. Kalau tidak kebanyakan nanti salah lagi. Bolehlah mereka kebanyakan atau lain sebagainya, tapi tetap tubuh itu harus dijaga, harus istirahat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena saya sebagai guru itu tidak ingin masa depan anak kami itu menjadi suram gitu. Kita sebagai guru pasti ingin masa depan anak itu masa depan yang lebih cerah. Berarti Bapak itu ingin melakukan pendekatan dengan orang tuanya agar juga sama-sama mengawasi anaknya, Bapak mengawasi di sekolah, kemudian orang tuanya itu mengawasi dari rumah. Jadi kita saling berkolaborasi seperti itu ya Pak ya. Nah kemudian dari solusi Bapak tadi itu tolak ukur keberhasilannya apa jika nanti seperti ini dikatakan berhasil dalam seperti itu misalnya Pak? Oke, siap. Tolak ukurnya saya bisa menemukan apa yang membuat anak ini penyebabnya tidur di kelas Bu, sehingga kami bisa perbaiki, kemudian anak ini bisa berubah kembali seperti sedia kala, dalam artian mereka anak ini berprestasi lagi dan lain sebagainya. Jujur Bu, anak ini adalah anak yang hebat gitu, anak yang sudah banyak memperoleh medali dalam lomba dan lain sebagainya. Ini salah satu aset sebenarnya bagi sekolah. Sehingga saya tidak mau anak yang seperti ini itu menjadi menurun nanti kan seperti itu. Itu yang harapan saya seperti itu, sehingga saya menjadi skala atau yang seperti Ibu sampaikan tadi, apa yang bisa dianggap menjadi sukses itu seandainya menjadi sukses, terjadinya perubahan itu atau anak itu kembali ke sedia kala lagi. Dan saya tahu apa yang menyebabkan itu, sehingga bisa saya berikan solusi kepada anak tersebut. Karena itu juga bukan karakter ya Pak ya, itu mungkin hanya penyebabnya hal kecil, cuman nanti kalau dibiarkan itu dampaknya berkepanjangan bahkan mungkin ke masa depannya. Mungkin dia akan berada di zona nyaman sehingga dia melakukannya secara berulang-ulang. Bagus Pak, mungkin itu bisa lebih cepat, lebih baik ya. Nah kemudian dari rencana Bapak itu mungkin ada nggak pihak lain yang Bapak libatkan selain diri Bapak sendiri? Pasti. Satu, saya akan melibatkan wali kelas. Karena wali kelas kan orang tua mereka sekaligus penonton sekolah. Yang kedua, guru BK. Guru BK sini kan ada juga pemantau, kemudian bisa visit dan lain sebagainya ya. Kita akan libatkan itu. Sekaligus juga kita akan melibatkan juga pembina OSIS, kemudian kesiswaan, kemudian dan juga kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Itu kita akan melibatkan semua warga sekolah,
karena saya yakin saya tidak bisa bekerja sendiri, saya butuh kolaborasi. Ya. Jadi berbagai berbagai stakeholder di sekolah ya, dari pihak terkecil sampai yang tertinggi atasan Bapak, yaitu kepala sekolah, yang mana kepala sekolah di sini memberikan akses Bapak ketika Bapak home visit tentunya membutuhkan akses, membutuhkan persetujuan dari Bapak kepala sekolah. Nah, Bapak sebagai bentuk tanggung jawab dari Bapak sendiri, apa kira-kira konsistensi yang akan Bapak terapkan, atau mulai kapan Bapak akan melaksanakan aksi Bapak tersebut? Saya orangnya itu, prinsip saya lebih cepat lebih baik. Saya orangnya seperti itu, karena saya tidak mau menunggu masalah yang itu. Pokoknya intinya, saya sudah surat itu sudah saya minta ke TU, sehingga tinggal dibawakan saja ke orang tuanya. Namun perihalnya di sana belum ada. Mungkin hari Senin ini sudah bisa langsung nanti orang tuanya ke sini. Begitu orang tuanya ke sini baru saya akan esekan. Jadi saya ingin cepat mengetahui itu, karena saya anggap sebuah penyakit itu harus seperti diobati. Dia tidak dalam satu kelas itu mengikuti, nanti semua kan berdampak buruk nanti, selain juga kepada saya guru mapel, kemudian kepada anak-anak, juga kepada walinya nanti sulit lagi, dan seperti itu. Saya inginnya hari Senin ini saya paling tidak sudah mendapatkan informasi dari orang tuanya, sehingga saya bisa mencegah lebih dulu apa yang harus dicegah. Ya, tadi kan kita mengibaratkan ke medis ya, Ya. biar anak ini tidak lambat pertolongan seperti itu ya Pak ya. Nah, sebagai rencana tindak lanjut Bapak dari perbincangan kita pada hari ini itu apa? Karena tadi saya dari tadi sudah mendengar Bapak menyampaikan solusi-solusi yang mungkin bisa mengatasi permasalahan anak ini. Nah, rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan itu apa? Rencana tindak lanjut saya Bu ya, biar tidak ada lagi terulang hal seperti itu. Satu, saya akan meminta nanti untuk membentuk WA grup orang tua, sehingga lebih cepat saya mengalami kenapa si anak ini. Seandainya ada anak yang tidak masuk atau ada anak yang tidur, biar cepat nanti koordinasi kepada orang tua. Yang kedua, peranan guru BK. Guru BK saya akan minta untuk intensif untuk memahami nanti karakter anak lebih jauh. Mari kita bersama-sama kan seperti itu ya. Kemudian guru mapel juga, setiap guru mapel yang mengajar jangan hanya mengajar, tapi memperhatikan kepada semua anak yang mendidik juga. Nah, seperti itu, sehingga nanti kita menjadi satu kesatuan. Kemudian guru walinya, nah wali ini juga berperan sangat tinggi biar tahu juga walinya, biar bisa mengatasi anak-anaknya, sehingga semua seperti saya bilang di awal itu, semua konsepnya adalah semua warga sekolah menjadi satu untuk mari kita membentuk mendidik gitu ya. Tidak ada istilahnya nanti TU dan semuanya, semua warga sekolah mari menjadi pendidik. Luar biasa sekali Pak ya. Jadi yang pertama itu di abad 21 ini tentu kita memanfaatkan teknologi yang ada. Apalagi di sekolah kita ini kan anak-anak diberikan akses untuk membawa gadget. Ya, tentu itu juga menjadi bahan pertimbangan juga Pak ya. Kemudian Pak tadi Bapak sudah menyampaikan apa yang jadi permasalahan Bapak, kemudian Bapak sudah menemukan solusi sendiri Pak dari permasalahan Bapak sendiri. Nah, sekarang dari permasalahan Bapak itu kira-kira bagaimana perasaan Bapak pada setelah akhir sesi ini? Sebenarnya saya terima kasih banget Ibu. Pertama, Ibu sudah meluangkan waktu buat saya, walaupun di kesibukan Ibu yang luar biasa. Yang kedua, kenapa saya mencari Ibu? Karena saya yakin Ibu yang memiliki sifat keibuan itu mampu meluluhkan dari semua masalah yang saya alami. Ini bukan saya memuji, tapi sebenarnya seperti itu. Yang ketiga, perasaan saya senang banget Bu. Baru masuk saya ke sini, kepala ini banyak beban. Begitu saya cerita sama Ibu, sekarang sudah paling tidak berkurang beban saya. Saya baru tahu ada step-step yang harus saya lakukan. Walaupun Ibu tidak secara langsung, secara gamblang memberikan saya ini loh yang dilakukan, tapi Ibu melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik itu jelas Ibu menggambarkan di sana bahwa saya, oh ini yang harus saya lakukan. Saya terima kasih Bu Bulan dengan kegiatan Ibu yang cukup padat di sekolah, masih meluangkan waktu untuk saya. Mudah-mudahan kita ke depannya terus melakukan kolaborasi seperti ini. Terima kasih banyak.
Oke, Pak Nengah, sebenarnya dari permasalahan Pak Nengah tadi itu jawabannya sudah ada dalam diri Pak Nengah sendiri. Saya hanya membantu dengan mengajukan beberapa pertanyaan romantik yang berbobot yang mungkin bisa mengarahkan Pak Nengah menuju jawaban tersebut. Jadi Pak Nengah hanya terhalang oleh pintu saja Pak Nengah antara masalah dan jawaban, dan saya bawakan kuncinya untuk Pak Nengah membuka pintu sendiri seperti itu Pak Nengah. Oke Pak Nengah, untuk sesi kita pada hari ini karena ini juga sudah waktu Pak Nengah, sudah lama kita berbincang-bincang. Saya ada jam mengajar juga, nanti mungkin Pak Nengah juga ada jam. Kita cukupkan sampai di sini. Yang penting Pak Nengah sudah menemukan solusi sendiri, sudah merasa lega, dan Bapak sudah menyampaikan tadi bahwa Bapak akan segera menindaklanjutinya. Saya tunggu komitmen Bapak itu minggu depan. Jadi minggu depan kita bertemu lagi Pak Nengah untuk saya bisa melihat progres dari masalah Pak Nengah ini, apakah sudah membaik atau tidak Pak Nengah. Siap, minggu depan saya cari dulu. Oke, semoga saya bisa membantu meringankan beban Pak Nengah, dan semoga perbincangan kita membawa manfaat, memberikan wawasan bagi kita semua Pak Nengah. Selamat siang Pak Nengah. Siap, Bu. Oke, terima kasih kepada Ibu dan juga Bapak. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali terhadap proses coaching tadi, sangat bagus. Mencairkan suasana hari ini, kita tepuk tangan dulu. Ya, jadi banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari proses coaching ini. Jadi dari pengamatan saya terhadap Ibu sebagai coach, di sini penyampaian Ibu sudah sangat sesuai dengan prinsip coaching, yakni memposisikan diri sebagai mitra kepada coachingnya, kemudian bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam coaching sehingga coaching bisa menyampaikan ide-ide kreatifnya sehingga mampu menyelesaikan masalah yang ada di dalam dirinya. Ya, oke. Ada satu pertanyaan Ibu yang mungkin bisa dijawab. Adakah atau apakah tercapaian dari alur cerita yang sudah berhasil Ibu kembangkan melalui proses percakapan coaching? Oke, menurut ini refleksi untuk diri saya sendiri, dari saya sendiri ya Pak ya. Mungkin nanti Bapak bisa memberikan saya masukan. Dari alur cerita itu menurut saya sudah saya laksanakan tadi, dari saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi dari masalahnya kunci, kemudian saya juga menanyakan apa sih rencana yang akan dilakukan oleh kunci, dan terakhir bagaimana tanggung jawab kunci terhadap apa rencananya dia, dengan menanyakan kapan bisa Bapak mulai untuk mengimplementasikan rencana Bapak tersebut. Kemudian tadi dari 3 kompetensi inti itu menurut saya juga sudah saya laksanakan. Nah, ini dari sudut pandang saya sendiri ya Pak ya. Saya sudah berusaha ya fokus terhadap kunci, mendengarkan aktif dengan rasa, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap kunci seperti itu Pak. Saya mohon juga masukan Bapak. Iya, berarti hampir sama seperti apa yang saya sudah amati tadi. Jadi sudah melaksanakan proses percakapan coaching ini sesuai dengan alur cerita tersebut, sehingga di akhir sesi Ibu sudah membangkitkan ide-ide apa yang ingin dikeluarkan oleh coaching. Ya, baik. Bisa saya beri nilai dari skala 1 sampai 4 dari proses pengamatan saya terhadap kegiatan coaching hari ini. Itu bisa saya beri nilai 4 karena Ibu sudah menyampaikan secara keseluruhan tuntutan alur dari cerita dan juga kompetensi inti yang dilakukan atau yang dibawa oleh coach terhadap coaching. Ya. Baik, mungkin hanya itu hasil pengamatan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan dari proses coaching ini bisa berjalan dengan baik dan bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Bayu, selamat siang.